Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, eh, karena kondisi negara kita yang saat ini sedang KLB, kalau saya bilang adalah pra-lockdown, maka akhirnya kampus memiliki kebijakan kita harus belajar di rumah. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan menjaga kondisi kesehatannya ya. Nasihat saya adalah kalau bisa hindari dulu keluar-keluar, jadi kita bisa belajar di rumah. Ini demi apa? Demi kebaikan kita bersama. Sama-sama kita berdoa agar kondisi ini cepat berlalu, karena mungkin sebentar lagi Ramadan gitu ya. Dan saya lebih senang sebenarnya ketemu di kelas, tapi karena satu hal kondisi yang demikian, saya berharap ini bisa jadi sarana kita tetap belajar. Baik, alhamdulillah teman-teman. Kita sudah sampai ke modul yang ke-8 ya. Ini adalah materi terakhir untuk bahan ujian MIT kita gitu ya. Jadi saya ingin teman-teman bisa buka bukunya. Ya, modul ini saya bangun dari buku wajib kita. Teman-teman bisa baca halaman 128 sampai dengan 134 ya. Jadi modul ini adalah modul pertemuan 8. eh, Referensi bukunya di halaman 128 sampai dengan 134. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara tentang himpunan, operasi-operasi himpunan, dilanjutkan metrik, kemudian dilanjutkan dengan relasi. Kemarin 2 kali kita bicara relasi. Relasi ada 3, relasi biner, relasi khusus, dan array. Kita juga sudah bicara sifat relasi. Kalau teman-teman yang di kelas saya sudah jelasin, atau kalau teman-teman mau lihat itu ada di video 7 ya. Jadi teman-teman bisa belajar online juga. Nah, hari ini saya akan ngebahas apa itu fungsi. Jadi sebagai pengantar adalah fungsi ini juga relasi, tapi relasi adalah relasi yang khusus. Ya. Saya akan bicara teknisnya ya, di modul saya ya. Oke, kita akan lihat dulu modulnya. Baik, teman-teman mahasiswa, eh, kita bicara fungsi dulu ya, fungsi. Pak, ini fungsi ini apa sih? Ya, fungsi ini adalah relasi. Jadi kalau saya sebut adalah fungsi, fungsi itu adalah relasi, ya. Tetapi relasi bukan belum tentu fungsi, ya. Ini yang teman-teman harus paham dulu. Jadi kalau teman-teman baca di halaman 128 di paragraf terakhir dikatakan bahwa berapa lama waktu yang dibutuhkan komputer untuk mengeksekusi sebuah program? Jawabannya tergantung pada ukuran masukan yang diberikan. Kalau program kita mengali matriks yang ukurannya 10 kali 10, tentu kebutuhan waktunya berbeda dengan metrik ukuran 100 kali 100. Nah, ingat, kalau kita lihat ini berarti fungsi lebih bicara waktu. Nah, saya ingin analogikan gini. Jadi, apa sih Pak bedanya? Apa sih bedanya relasi dengan fungsi? Ya, apa sih bedanya relasi dengan fungsi? Saya bicara nanti target akhirnya relasi itu targetnya adalah membuat sirkuit. Sedangkan fungsi itu targetnya adalah membuat lintasan. Oke, saya akan jelasin. Relasi, jadi nanti topiknya adalah apa sih bedanya? Apa sih bedanya relasi dengan fungsi? Di sini kita tanya bedanya. Relasi membuat sirkuit. Sirkuit ini berarti eh, jadi bagaimana
kita berangkat dari satu titik, kembali ke satu titik. Jadi, kalau sirkuit itu lingkaran. Nah, kalau lintasan itu sekali jalan. Jadi, kalau maraton, kalau kita sirkuit berarti dari titik A kembali ke titik A. Kalau lintasan, berangkat dari titik A sampainya ke titik Z. Ya. Jadi, saya contohkan gini. Saya analogikan gini. Misalnya saya punya titik. Saya punya titik seperti ini. Ini titik A. Ya, biar paham ya. Ya. Saya kasih teks misalnya. Ini A. Jadi kecil kali. Oke. Ini A. Ini kecil. Saya nggak suka warnanya. Oke. Oke. Ini B. Ini C. Ini C. Ini D. Ini E. Oke. Saya akan contohkan relasi membuat ini. Ya, jadi kita mau kasih contoh ini. Ya, contoh relasi membuat sirkuit. Oke, saya punya 5 titik. Titik A, titik B, titik C, titik D. Terserah mau ngebentuknya gimana, terserah. Tapi lingkaran itu, jadi kalau sirkuit itu berangkat dari titik A, dia harus ke titik B. Oke. Misalnya, oke, gini. 1. Kemudian dari B ke C, 2. Oke. Kemudian ke sini. Kemudian terakhir ke sini. Bisa saja ke sini. Ya, pokoknya bisa semuanya terhubung. Jadi bagaimana semua kota ini terhubung? Ini adalah contoh sirkuit. Jadi bisa kemana-mana dia. Jadi bagaimana tujuannya adalah membuat sirkuit. Kemudian bagaimana semua kota terhubung. Ya, jadi semua kota itu bisa A ke B, kemudian A ke C. Pokoknya semua terhubung. Ya. Nah, bagaimana dengan fungsi? Ya. Kalau fungsi nanti tujuannya adalah membuat lintasan. Jadi contoh fungsi. Kalau contoh fungsi, ini kita copy. Oke. Select object file. Oke. Nah, kalau fungsi, misalnya gini. Kita dapat proyek bagaimana ngebangun jalan. Ya. Oke. Saya contohkan gini. Misalnya, saya dapat proyek bagaimana dari kota A sampai kota D itu jalannya diaspal. Ya, maka kita nggak mungkin akan melakukan semua pengaspalan. Ya. Kalau di relasi, maka semua kota ini akan diaspal. A ke B diaspal, A ke C diaspal, A ke D diaspal. Ya. Jadi kalau
fungsi itu lebih bagaimana semua kota ini terhubung. Ya, ini misalnya Pekanbaru, kemudian Pelelawan, kemudian Siak, kemudian Dumai, kemudian Duri. Itu kan jalannya cuma satu. Ya. Nah, kalau misalnya relasi, bagaimana semua kota ini bisa diakses. Nah, inilah bedanya relasi sama fungsi. Ya, fungsi itu ya tetap relasi. Ya. Fungsi itu ya tetap relasi. Bahan dasarnya kartesian, tetapi relasi belum tentu fungsi. Ya, ini adalah contoh awalnya. Nanti kita bahas di drive, bahas di graph ya. Jadi ini adalah gambaran awal ketika teman-teman tahu, oh apa sih bedanya fungsi sama relasi. Saya gambarkan seperti ini. Saya jelaskan bahwa kalau fungsi di dalam kehidupan kita hanya satu kali, ya, bagaimana semua titik bisa terhubung hanya satu kali. Nah, tetapi kalau fungsi itu bagaimana kita berangkat dari satu titik bisa kembali lagi ke titik lain dan semua titik ini terhubung. Ya, ingat ya. Relasi membuat sirkuit, kemudian fungsi membuat lintasan. Oke, kita masuk ke teori. Kita lupain dulu. Yang penting teman-teman udah tahu dulu tujuannya apa. Kita bicara definisi dulu. Definisi fungsi. Ini agak banyak ya definisinya. Kalau kemarin satu, ini ada satu. Kemudian ada dua, ada tiga, dan ada empat. Jadi definisi fungsi ini ada empat, teman-teman. Kenapa empat, Pak? Karena nanti fungsi itu menunjukkan model. Jadi definisi fungsi itu empat. Kalau saya kenapa empat? Karena di sini ada model fungsi. Model fungsi. Ya. Oke, definisi yang pertama. Oke, definisi yang pertama apa katanya? Yang pertama adalah misalkan A dan B adalah himpunan. Oke. Relasi biner yang kemudian F ya. Dari A ke B ya, dari A ke B merupakan suatu fungsi jika, ini saya garis bawahi, jika setiap elemen di dalam A ya, dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B ya. Oke, kita misalkan A dan B adalah himpunan ya, relasi biner. Oke, relasi biner dari A ke F merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan. Bahasanya di sini saya tambahin ya. Dengan kata kalau nggak salah itu memetakan. Ya, jadi di sini saya kasih titik memetakan. Ya. Jadi fungsi itu adalah memetakan atau bahasanya mentransformasikan ya. Kalau bahasa kerennya itu mentransformasikan ya. Oke, definisinya ini. Jadi misalkan A dan B himpunan, relasi biner F ya. Himpunan relasi biner F atau ini kita sebutnya fungsi ya. Lambangnya F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen saya garis bawahi, jika setiap elemen di dalam A dihubungkan tepat satu elemen ya. Tepat satu elemen. Contohnya gimana? Misalnya ya. Kita ambil contoh. Kita bicara himpunan berarti ya. Oke. Satu.
Oke. Oke. Ini ada himpunan A ya. Misalnya di sini ada himpunan A. Ya, oke. Di sini himpunan B. Oke. Oke. Jadi kita baca tadi. Misalkan A dan B adalah himpunan. Ini himpunan A, himpunan B. Relasi dari A ke B, biner atau fungsi dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan, dipetakan dengan tepat satu elemen di B. Ya. Jadi kita petakan seperti ini. Tepat satu. Artinya nggak boleh lebih. Ya, maka ini kita sebut sebagai fungsi. Ini definisi pertama ya teman-teman. Lihat, misalkan himpunan A dan himpunan B, ada anggotanya A dan B. Relasi biner itu adalah relasi biner atau kemudian biasanya kita relasi biner itu kan R. Nah, kali ini F ya. Relasi biner F itu dari A ke B merupakan sebuah fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan atau dipetakan dengan tepat satu elemen dan B. Ya. Oke, Pak, kapan ini menjadi relasi? Ketika seperti ini. Apakah ini relasi, Pak? Relasi. Lebih relasi lagi kalau gini. Boleh dong. Ya. Boleh ya. Kalau seperti ini kan relasi. Dia seperti ini relasi, kalau ini dihapus jadi fungsi. Oke, hati-hati ya. Bedanya relasi sama fungsi itu sangat tipis sekali. Ya, teman-teman perhatikan. Makanya sih kita berangkat dari definisi. Oke, kita masuk ke definisi kedua. Ya, definisi kedua itu, jadi tadi saya sampaikan ke teman-teman, kalau teman-teman bicara fungsi, ya, bicara fungsi berarti di sini bicaranya pemetaan atau transformasi. Oh, lebih keren lagi ya saya. Oke, fungsi itu pemetaan atau transformasi. Oke, definisi satu sudah. Kita berangkat ke definisi kedua. Definisi kedua, teman-teman bisa baca halaman. Coba lihat halaman ke-14. Oke, berarti halaman 131. Jadi, apa katanya? Fungsi atau nanti lambangnya F ya. Dikatakan satu ke satu ya, satu ke satu atau one to one ya, one to one. Oke. Atau injektif jika tidak ada dua elemen, himpunan A yang memiliki bayangan sama. Oke, fungsi dikatakan satu-satu ya. Jadi tadi kan fungsinya fungsi yang paling dasar itu bagaimana setiap elemen A kemudian tepat satu di elemen B. Yang kedua adalah fungsi dikatakan satu-satu atau injektif ya, jika tidak ada dua elemen yang memiliki bayangan yang sama. Oke, di sini ada istilah bayangan. Saya garisin kata bayangan. Nah, A bayangannya B ya.
Jadi kata bayangan itu pemetaannya. Jadi saya ambil contoh kayak gini misalnya. Masih tetap gambar ini ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, ini kita deketin. Satu. Kita tambah. Hanya harus kecil ya. Ini A, sorry, ini naik, ini B. Ini C. Yang ini D. Ini D. Oke, A, B, C, D, oke. Kemudian ini kita grup aja. Sorry teman-teman, kita kelihatan manual kali. Oke, yang penting mesti targetnya dapat. Oke. Nah, apa katanya? Fungsi F dikatakan satu-satu atau one-to-one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Tidak ada dua elemen A yang memiliki bayangan yang sama. Intinya hampir dekat dengan satu-satu tadi. Ya, tidak ada bayangan yang sama. Oke, contohnya gini nih. Ini misalnya ke sini. Ya, A dipetakan ke A, kemudian oke, ini B dipetakan ke B, oke, kemudian si C saya petakan ke D, oke, yang terakhir, ya idealnya gini, ya kan, oke. Nah, di sini ada kata yang memiliki bayangan yang sama, himpunan atau tidak ada dua elemen. Di sini ada tidak ada dua elemen A yang memiliki bayangan yang sama. Saya garis bawahi. Oke. Ini idealnya. Jadi tidak ideal, jadi tidak one to one, kita seperti ini. Kan tetap fungsi ya. Tetap fungsi kan. Karena apa? Setiap elemen A dipetakan ke B, tepat satu. Ya. Tepat satu. Dari sini tepat satu. Ya gitu. Ini masih fungsi. Tetapi ini memiliki bayangan yang sama. C sama D itu tujuannya sama. Ya, ini nggak boleh. Ini nggak boleh di one to one. Ya. Jadi harus seperti ini. Jadi bayangannya jika
jika tidak ada dua elemen himpunan yang memiliki bayangan yang sama. Nah, ini kan bayangannya berbeda semua. Orangnya berbeda, bayangannya berbeda. Hampir sama dengan satu ke satu. Oke, perhatiin. Nah, ini tidak jadi one to one ketika misalnya si D itu gini, atau gini, atau gini. Ya. Jadi, perhatikan ketika ini seperti ini, maka tidak lagi one to one. Ya. Jadi dia harus, kalau mau one to one berarti ya harus ke sini. Harus setiap tujuannya, setiap A, B-nya, ya di sini ada himpunan A. Di sini ada himpunan A. Di sini ada himpunan B. Nah, perhatikan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke definisi yang ketiga. Definisi ketiga apa katanya? Baik, kita masuk ke definisi ketiga. Definisi ketiga itu teman-teman lihat halaman 132 ya. Apa katanya? Fungsi f ya. Fungsi f dikatakan pada ya, di sini dikatakan pada atau untuk atau surjektif ya. Surjektif ya. Surjektif jika jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen A. Oke. Kayaknya ini kebalikan dari yang definisi 2 tadi. Ya. Oke, apa katanya? Fungsi dikatakan untuk atau fungsi pada. Ya. Ini adalah istilah pada. Kalau yang kedua tadi adalah satu ke satu atau surjektif. Ya. Atau surjektif. Jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih. Oke, di sini contohnya ini dihapus ya. Ini dihapus. Misalnya si A, kalau teman-teman lihat di buku, si A berelasi dengan elemen A, si B, di sini bukan A ya, tapi 1, ini 2, ini 3. Si B berelasi dengan 3, si B berelasi dengan 3, oke. Si C berelasi dengan 1, si C berelasi dengan 1, oke. Lihat di sini sudah ada dua bayangan ya. Oke, nah si C berelasi dengan 1, si D berelasi dengan 2. Oke, ini berelasi dengan 2. Perhatikan ini sama. Ya. Oke. Jadi, fungsi dikatakan untuk atau surjektif jika setiap elemen B merupakan bayangan dari satu elemen A. Ya kan? Oke, kalau gini boleh nggak, Pak? Kalau misalnya ini gini boleh nggak? Atau ini gini boleh nggak? Ini tetap dikatakan fungsi nggak? Fungsi. Ya, justru bisa kejadiannya seperti itu. Ya. Oke. Ya, memiliki. Jadi, satu elemen B bisa diakses oleh semua elemen. Nah, oke, pertanyaannya kalau gini. Kalau gini tetap fungsi nggak, Pak? Enggak, ini relasi. Ya. Kalau misalnya seperti ini,
Fungsi atau relasi? Ini adalah relasi, karena ini nggak boleh nggak punya pasangan. Ya, tepat satu itu wajib. Jadi si A-nya harus tepat satu. Ya, jadi ini fungsi pada itu kalau di sininya habis, tetapi di sini punya bayangan lebih dari satu. Oke. Baik, yang keempat itu ya. Yang keempat halaman 133. Ya, apa katanya? Fungsi f atau fungsi f, fungsi dikatakan berkoresponden satu-satu, atau bijeksi jika iya maksudnya fungsi ya. Jika iya fungsi satu ke satu dan juga pada satu ke satu. Di sini ada kata dan juga pada. Oke. Berarti gabungan antara satu ke satu dan fungsi pada. Oke, misalnya contohnya kita perhatikan. Misalnya ada A itu ke siapa? A itu kedua. Kemudian B ke 1. B ke 1. Oke. Ke C ketiga. Oke, C ketiga. Dan D-nya kedua. Oke, kalau seperti ini kan masih satu-satu ya. Ini satu ke satu ya. Oke, yang terakhir, kalau D-nya nggak ada pasangan berarti bukan fungsi. Ya, D-nya kita ke sini. Ya. Jadi satu ke satunya siapa? Tetap satu ke satu. Tepat satu, oke, satu. Tadi kan satu ke satu itu definisinya mana? Misalnya, oke. Fungsi satu ke satu atau injektif tidak ada atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Ya. Elemen A memiliki bayangan yang sama. Elemen A bayangan yang sama. Berarti ini dan harusnya di sini atau ya. Jadi di definisinya dan juga ya. Ya kita ikutlah ya. Kalau di sini atau baru benar. Kalau dan juga harusnya kedua-duanya harus true. Ya. Jadi kalau fungsi satu ke satu, kita lihat fungsi satu ke satu. Fungsi satu ke satu itu ya, fungsi satu ke satu itu tadi definisi nomor 2 atau injektif. Jika tidak ada dua elemen A yang memiliki bayangan yang sama. Oke, pertamanya kan ini tidak ada. Ya. Pertamanya ini tidak ada. Ini satu-satu. Ya. Awalnya ini gini. Kalau misalnya ini gini, maka ini adalah fungsi satu-satu. Tapi kemudian kita di himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen A. Nah, ketika ini dipindah ke sini, ya, di sini, maka kita sebutnya berkoresponden satu-satu. Berkoresponden satu-satu itu artinya ada pada, ya, ada satu-satu. Ya. Oke, ada pada, ada satu-satu. Oke. Saya rasa ini, teman-teman ya. Jadi, definisi-definisi fungsi. Saya juga akan contohkan secara matematika. Ya. Saya akan contohkan secara matematika gini, misalnya. Untuk kasus ini, jadi
kita mau pecah lagi ke atas. Tadi kan kita udah beda ini. Contoh, apa sih bedanya relasi sama fungsi? Saya mau ke sini, tapi ngebahasnya pakai matematik. Oke. Oke. Apa sih bedanya fungsi dengan relasi? Relasi. Oke, misalnya kan kita gini. Misalnya kita punya relasi A, dalamnya itu adalah A-nya itu 1, 2, dan 3, misalnya 1,2,3. Oke. Kemudian, sorry, enumerasi kalau gini salah. Oke. Kemudian kita punya himpunan B, itu saya ngikut di buku ya. UVW ya. Jadi U, V, kemudian W. Oke. Kita mau bahas ini dulu. Oke. Nah, kalau ini kita relasikan, maka relasinya sama dengan, oke, kita kardinalitaskan dulu ya. Ini ada A, ini ada A, kemudian dikali dengan B, dikali dengan B, maka nanti ada berapa kombinasi? Ada 3 dikali 3 sama dengan 9 kombinasi. Oke. Oke, kemudian kita kombinasiin kan? Berarti R-nya itu R sama dengan, berarti 1 berpasangan adalah 1 berpasangan dengan U, ya kan? Kemudian 1 berpasangan dengan V. Oke. Kemudian 1 juga berpasangan dengan W. Oke. Kita lihat baris yang kedua. Saya selalu gini biar gampang. 2 berpasangan dengan U. 2 berpasangan dengan U. Kemudian 2 berpasangan dengan V. Kemudian 2 berpasangan dengan W. Ya kan? Kemudian 3 berpasangan dengan U. Oke. 3 berpasangan dengan V. Oke. Dan 3 berpasangan dengan W. Kurung kurawal. Oke. Kita lihat teman-teman. Oke ya. Nah, ini kan kita bicara relasi secara matematika. Nah, bagaimana dengan fungsi? Ya, bagaimana dengan fungsi? Perhatikan. Saya mau tarik kemana ya? Ini saya copy, Ctrl C, kemudian saya insert ke dalam sini misalnya. Bisa nggak ya? Oke. Aduh, jelek. Oke, latar belakangnya saya ubah aja jadi seperti ini, sorry, biar manis. Oh, sorry. Oke. Nah, ini akan jadi F ketika apa? Ya, ketika tadi kita bilang setiap A itu dipasangkan tepat satu. Ya, jadi bahasanya dia jadi F bisa satu, dia nggak boleh 2 kali. Berarti kan. Nah, kombinasinya bisa gini. Idealnya ini saya hapus. Oke. Kemudian ini saya hapus. Oke. Kemudian ini saya hapus. Ini saya gedein. Boleh nggak?
1U, 2U, 3U. Ini F1 katakanlah ya. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman lihat, relasi itu ngabisin bandwidth kalau saya bilang. Fungsi itu lebih efisien. Ya. U ketemu 1, sorry. Ya bisa kayak gini ya. Bisa 1 ketemu U, 2 ketemu U, 3 ketemu U. Atau kita juga bisa buat fungsi yang lain. Tapi nggak boleh seperti relasi ya. Misalnya, taruh besar kali. Oke, ini F1 kita copy. Oke, ini F2. Boleh dong, kemudian di sini U, di sini 3V, kemudian di sini 3W. Boleh ya. Jadi kalau digambarkan kan, kalau saya ambil contoh gambar, misalnya saya bisa gambarkan kayak mana. Jadi ini, saya akan contohkan gambarnya gini. Saya akan buat satu gambar, misalnya, oke. Saya akan bicara relasi ini. Ini 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Tiganya mana ya? 3. Oke. Kemudian saya juga akan bicara gini. Oke. Kalau relasi ini bisa banyak ya. 1 ke U, ya 1 ke U. Jadi bisa kombinasinya bisa banyak. Ini bisa ke sini, ya kan? Bisa ke sini. Oke. Ini bisa ke sini. Berarti ada 9 kombinasi, ya kan? Oke, dia bisa juga Ctrl D, ini ke sini. Ini kita kasih warna yang beda. Ctrl D, ini ke sini. Ctrl D, ini ke sini. Nah, yang terakhir juga bisa ini kita kasih warna dulu juga. Oke, ini ke sini. Ini ke sini. Ya, ini ke sini. Ya, ini relasi. Nah, bagaimana dengan fungsi? Ya, bagaimana dengan fungsi? Kita lihat tab. Kalau fungsi ya, itu tadi. Oke, ini kita ubah warnanya. Kita bicara fungsi. Nah, kita lihat di sini. Dia bisa gini. Bisa gini. Ya. Bisa gini. Bisa gini. Boleh nggak gini? Boleh. Ya. Boleh nggak gini? Boleh kali pun. Ya kan? Perhatiin ya. Dia boleh seperti ini? Boleh. Boleh seperti ini? Boleh juga. Boleh seperti ini? Boleh. Boleh nggak ini ke sini? Nggak boleh. Ya, ini bukan fungsi, ini relasi. Ciri-cirinya, orang yang di A itu nggak boleh punya dua pasangan. Jadi, satu orang punya dua pasangan nggak boleh. Nah, kalau gini boleh, boleh. Ya, kalau gini juga boleh. Oke ya teman-teman, saya sudah jelasin banyak tentang fungsi ya. Saya udah jelasin banyak tentang fungsi. Kita lanjut lagi.
Baik teman-teman, nah di akhir session kita saya ingin ngasih oleh-oleh buat teman-teman ya. Biar apa? Biar kita punya ikatan khusus gitu ya. Jadi eh, rektor bilang kalau mahasiswa cuma dikasih video Pak, dia akan jalan-jalan, makanya tetap harus dikasih tugas. Padahal saya sebenarnya tidak senang kasih tugas, saya lebih senang teman-teman presentasi di depan. Tapi karena satu kondisi akhirnya dengan sangat menyesal saya harus memberikan teman-teman oleh-oleh ya. Oleh-olehnya seperti apa Pak? Ya, yang pertama nanti teman-teman join di Classroom ya. Kalau kelas B, kelas E, jadi tolong perhatikan kelasnya saya nanti akan share. Nah untuk kelas B itu kodenya adalah ini ya, kodenya ini. Nanti saya share ke ketua. Oh, dan selalu nanti saya buat daftar hadir. Silahkan teman-teman komen di situ biar saya secara administratif juga dapat gitu ya. Untuk kelas B dan E nanti saya buat komen di sini misalnya daftar hadir kelas B. Kelas B silahkan tulis nama dan NPM Anda di sini. Oke. Ini untuk kelas B itu yang hari apa ya? Yang hari saya lupa hari Kamis apa hari Jumat ya. Nah, ini saya posting. Jadi teman-teman nanti silahkan komen di sini jadi saya bisa rekap. Kemudian yang kelas D, yang kelas E ya. Untuk kelas E silahkan komen hadir di sini. Di sini jangan lupa tulis nama lengkap. Oke, saya posting. Jadi nanti saya tinggal ngelihat postingan teman-teman, saya sesuaikan dengan jadwal. Terus nanti videonya saya juga posting ya. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir saya kasih oleh-oleh dulu ya. Nah, oleh-olehnya apa? Buat link YouTube ya, durasi 15 menit ya, 15 menit. Kemudian linknya nanti dipaste di Classroom. Saya akan buka tugas, teman-teman buka. Ini saya posting. Oke. Saya buat tugasnya di mana? Oke, saya buat tugas kelas. Kemudian buat tugas. Oke. Nah, ini misalnya tugas kelas B dan E ya kan. Kapan ngumpul batas waktunya? Batas waktunya kita agak jauh aja. Kalau kuliahnya itu hari Kamis ya kan. Hari Kamis berarti ya hari Kamis sama Jumat. Berarti kita ngumpulnya ini hari 19 itu Kamis ya kan. Jumatnya besok. Oke, kita ngumpulnya di tanggal 25 deh. Oke, 25. Oke, sudah. Oke, tugaskan. Oke, sudah. Oke, kemudian sudah. Oke. Nah, nih. Silakan kumpulkan di sini ya. Nanti jadi saya ngelihat. Beberapa kelas saya juga sudah pada ngumpul. Ini ada tugas. Oke. Kayaknya ngumpul baru satu deh. Oh, 2. Diserahkan sudah 2. Lihat tugas. Ini yang mana nih? Ini yang kelas lain. Sudah ada yang ngumpul. Oke, diserahkan. Ditugaskan. Oke. Ya. Pak, tugasnya apa? Oke, kita lihat tugasnya. Buat video link YouTube durasi 15 menit. Ini personal aja, bukan kelompok. Halaman 134, judulnya adalah fungsi inversi dan komposisi ya. Ini untuk mahasiswa dengan NIM ganjil ya. Kemudian fungsi khususnya itu untuk mahasiswa yang NPM-nya genap. Saya rasa ini ya materi dari saya. Buat teman-teman jaga kesehatan terus ya, nggak usah ngelayap, stay on the course aja dulu gitu ya. Silahkan buat videonya kalau bisa tampak wajah, biar saya kenal orangnya yang seperti apa gitu ya.
Saran saya adalah tetap jaga kesehatan, oke, jaga stamina, tetap belajar. Saya Budi Aryadi, sampai ketemu di kelas, sama-sama berdoa biar kita cepat ketemu di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.